di era digital seperti ini banyak banget nih saham-saham yang masuk dalam kategori growth investing atau growth stock. Dan teman-teman, saham teknologi juga termasuk dalam kategori growth investing atau growth stock juga. Dan ya, kalian pasti tahu lah saham buka itu juga termasuk dalam kategori growth stock. Apakah sekarang strategi value investing udah nggak berlaku lagi? Atau emang ini era growth investing dan kita bisa beralih ke growth investing? Dan bagaimana sih caranya kita bisa melihat perusahaan itu masuk dalam value investing atau growth investing? Dan sahamnya apa aja ya yang masuk dalam kategori growth investing? Kita tanya langsung yuk ke Pak Jamie Paul selaku CEO dari Sukor Sekuritas. Bersama Miss Ellen juga loh. Tonton videonya sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Jadi mungkin saya sedikit cerita soal value investing and growth investing ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya menurut saya pribadi untuk teman-teman yang trading harian bahkan paling lama misalnya mingguan, menurut saya fundamental is not the biggest thing ya. Mungkin fundamental nomornya udah salah satu yang paling belakang lah ya, bisa nomor 7, nomor 8 ya. Yang paling penting kan adalah pertama tentu saja cash management, terus psikologi trading, dan ya banyak yang lumayan untung cuan ya istilahnya kalau seandainya infonya oke gitu. Jadi dengan ada mtrade ini saya pikir salah satu tempat yang bagus juga ya, karena teman-teman bisa banyak dapatkan info dari situ. Walaupun udah jago trading ya, tapi menurut saya tetap community seperti ini sih sangat penting ya untuk mendapatkan info dan lain, karena bisa dibilang untuk drive daripada satu stok kan kadang-kadang info itu sangat pengaruhi ya, karena akan ada flow yang lumayan dari situ. Oke, sekarang kita bicara ke value dan growth. Mostly ini adalah fundamental ya, jadi jangan berpikir bahwa growth itu nggak ada fundamental. Menurut saya growth itu selalu ada fundamental. Bedanya adalah kalau growth itu hitung-hitungannya let's say 10-20 tahun lagi bisa jadi murah gitu. Kalau value itu sekarang udah murah, either dia nanti bisa apakah beberapa tahun ke depan dia akan nggak bertumbuh atau bisa bertumbuh, ataupun kalaupun misalkan dia beberapa tahun ke depan nggak bertumbuh, paling nggak perusahaannya nggak lagi hancur gitu, lagi turun gitu. Jadi sebenarnya banyak orang yang salah ya, berpikir growth itu yang penting growth-nya bakal naik banyak. Jadi orang terutama investor institusi atau investor besar beli saham growth pun itu semua ada hitungannya gitu. Jadi paling gampang contohnya adalah kalau kita di Sukor Asset Management, saya kebetulan kita ada manage juga saham di luar negeri ya, di US. Salah satu fund manager saya yang saya kasih khusus untuk US fund itu nggak suka sama Tesla. Saya ingat banget waktu harganya Tesla 150 ya, $1. Terus kan kita mau co-manage ya, saya ya cuma lebih ke strategi untuk yang US fund, tapi kadang-kadang saya rekomend satu saham gitu kan. Waktu itu saya rekomend Tesla, dibilang, bos, itu lu nggak lihat PE-nya segala macam, growth-nya segimanapun emang bisa untung seberapa besar gitu kan, bikin models-nya bisa untung nggak? Saya bilang berarti you don't see the bigger picture gitu. Jadi kenapa Tesla naik rally kan waktu itu saya lupa deh, sempat 1.000 ke 800-an berapa ya, sekarang sekitar 700. Itu ada hitung-hitungan juga. Paling gampang adalah gini, Tesla mungkin sekarang produksinya masih kecil ya, tapi imagine Tesla became Apple gitu kan, karena Tesla itu positioningnya mirip Apple, jadi premium product, the first mover, dan ininya lumayan ownernya atau foundernya lumayan karismatik. Jadi kita tahu produk Apple itu kan marginnya cukup gede ya dibandingkan dengan Android dan lain-lain. Jadi ya mungkin kalau kita bicara Ford, GM atau mungkin China ya cuma dapat margin jual mobil 10% atau 15%, kita lihat mungkin someday itu Tesla bisa jual 40% dan lain-lain. Jadi hitungannya beda gitu. Jadi kenapa dia bisa
naik sekencang itu, salah satunya itu. Kedua, imagine kalau misalkan ya sekarang mungkin let's say dia cuma 1% di dunia, dia punya 10% atau 20% market share di dunia, karena kan dia baru bangun pabrik di Australia sama di China ya. Which is hitungan kita kalau benar-benar ke skala produksi yang benar dengan margin yang lumayan oke, semestinya in the next 5 to 10 years mungkin dia akan labanya akan naik banyak. Gitu. Jadi sebenarnya growth itu pun masih lihatin fundamental, nggak cuma asal oke, ini perusahaan bakal growing gila-gilaan, kita nggak dapat lah blue sky skenario, gray skenario, bullshit gitu menurut saya. Yang paling penting adalah kan kita semua bisa ngitung lah ya. Even misalkan Amazon, orang bilang nggak bisa ngitung. Simple aja, waktu at the time di IPO, kan Jeff Bezos bilang dia akan replace marketplace. Dia bilang orang akan jualan di internet. Kita hitung aja pasar orang jualan itu berapa, total trading itu berapa. Jadi sebenarnya everything can be counted ya, jadi semuanya bisa dihitung gitu. Saya cuma bisa bilang kalau misal kita bicara fundamental, saham-saham tech di Indo itu ada berapa yang memang masuk akal, tetapi ada banyak yang juga sudah tidak masuk akal gitu. Misalkan ada satu bank lah yang sekarang masuk top 5 market cap. Masuk akalnya di mana? Masuk akalnya adalah which is ya menurut kita agak jadi kontroversi ya, market cap kan hampir sama kayak BRI Mandiri, ya terus kita lihat juga size-nya, sedangkan dia sendiri kalau dari segi semua rasio dibilang walaupun blue sky, tapi mungkin orang hitungnya dari sini sih, mungkin banyak yang nggak lihat bahwa contoh mereka berpikir ini bisa jadi Ant Financial gitu. Ant Financial itu berapa sih market cap-nya? Jadi Ant Financial kan kalau mungkin teman-teman ngikutin global market di China kan kemarin sempat hampir IPO Ant Financial, tapi tiba-tiba 1-2 hari sebelum IPO di crackdown sama pemerintah China, nggak boleh IPO dan lain-lain. Pada waktu di rencana IPO itu market cap-nya sekitar 3.500 triliun kalau nggak salah ya hitungannya ya. Jadi let's say bank itu akan menjadi seperti Ant Financial Indonesia. Nah, orang harus ingat bahwa biasanya untuk paling gampang ngikutin makro GDP itu kita pakai makro sebuah negara itu pakai percentage of GDP. Jadi Indonesia itu 7%, cuma 7% daripada GDP China. Jadi say 7% dikali 3.500 ya dapatlah market cap daripada bank yang tadi saya bilang ya. Jadi mungkin itu salah satu cerita kenapa bisa harganya gila-gilaan. Nah, tapi in the fundamental side pun itu kan kita bicara dari segi makro. Fundamental side pun pertama adalah tentu saja apakah dia bisa kayak Ant Financial. Kita tahu bahwa pesaingnya banyak gitu kan. Kalau kita bicara ekosistem, banyak juga punya ekosistem, dan di Indo nggak gampang loh kalau mau eksekusi beda. Misalkan kalau Ant Financial kan jelas-jelas punya orang China ya. Ini kan kebanyakan bank digital bisa dibilang investornya most of them is actually a foreigner gitu. Jadi di Indo tuh nggak gampang gitu. Jadi bisa nggak segitu, dan itu kan kita bicara jadi kayak Ant Financial tuh dia bisnisnya banyak, bukan cuma bank aja, dia punya asuransi, punya lain-lain lah. Jadi too much ahead of the fundamental, I think ya menurut saya. Jadi ada beberapa yang mungkin saham-saham tech yang mungkin secara valuasinya mulai nggak masuk akal gitu di Indo. Jadi ini maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah memang masuk growth? Ya waktu dia belum naik termasuk growth. Sekarang udah nggak growth lagi gitu menurut saya, karena secara fundamental itu kalau mau dimasukin sebagai growth udah nggak masuk. Jadi ceritanya udah beda gitu. Jadi ceritanya udah lebih ke market aja. Nah, apakah dia masih bisa naik lagi 50%? Ya bisa gitu kan. Ada satu saham iklan gitu kan, mungkin teman-teman tahu lah, jualannya banner iklan di Alfamart gitu, Indomaret ya, saya lupa. Market cap sekarang 30 triliun. Minggu lalu saya video call sama Pak Haritanu ya. Pak Haritanu kan kita ada beli bonds-nya grup mereka ya sedikit, tapi beliau mau update ke saya. Dia cerita bahwa sekarang ya biasalah dia lagi promote sahamnya, which is kita cuma punya MNCN tapi dikit pun.
dibilang sekarang adalah the most profitable time of all time ya. Jadi dibilang paling bagus lah, biasa lah cerita ditunjukin cash flow-nya. Tapi yang menarik adalah dia cerita bahwa di Indonesia ini pasar daripada iklan itu cuma sekitar 30-40 triliun gitu kan. Dan 60% lebih itu dimiliki share-nya itu ada di TV gitu. Jadi cuma 30-an% yang ada di non TV. Dan yang lucu adalah saham ini udah naik gila-gila, market cap-nya sekitar 30-an triliun. Bayangkan dia itu kan dari 30 triliun itu mau ambil market share berapa gitu. Dan kalau lihat second quarter-nya, wah laba bersih naik 100 miliar. Pas dicek rupanya untung saham gitu kan. Kita tahu untung saham ya, saham grupnya naik semua. Jadi kalau kita bicara fundamental, memang banyak saham yang memang jujur sebenarnya nggak ngikutin fundamental. Jadi kita udah nggak bicara growth lagi ya. Jangan dibilang itu adalah perusahaan growth ya. Kita tahu lah ya, kita apakah masih bisa naik 50%? Ya bisa gitu. Kalau teman-teman pintar, infonya psikologi trading, terus disiplin dan cash management-nya oke, harusnya sih bisa masih cuan gitu, bisa dapat naiknya. Jadi in the end saya cerita dikit dulu ya, value growth itu semua fundamental. Jadi nggak ada bilang growth itu nggak ada fundamental. Menurut saya ya. Oke. Value investing dan growth investing itu kalau kita lihat banyak yang debatkan karena pada dasarnya hal sama pagi, di mana waktunya biasanya memang ada timing. Jadi kadang-kadang value lagi main, kadang-kadang growth lagi main. Jadi biasanya itu tergantung dengan makroekonomi ya dunia ya. Oke. Ya, mungkin karakteristiknya paling gampang ini ya. Growth itu biasanya emerging companies-nya baru mulai, either itu sektornya baru tumbuh seperti sekarang tech kan banyak sektor-sektor baru. Terus dia nggak bagi dividen. Kenapa? Karena kan dia ekspansi terus ya. Jadi dia butuh duit banyak untuk ekspansi, jadi nggak mungkin bagi dividen. Valuasinya pasti mahal ya, karena orang kan berpikir growth-nya kan bisa setahun mungkin lebih dari 100% kadang-kadang ya. Terus high expected short term earning growth potensial. Jadi most likely laba bersihnya naik terus gitu, lumayan gitu. Terus kalau value itu kita tahu biasanya adalah perusahaan yang udah berdiri lama, tapi mungkin kenapa dia nggak terlalu disukai karena nggak punya source of growth, jadi nggak bisa naik banyak lagi karena udah mentok nih bisnisnya ya udah itu aja gitu. Dan tapi biasanya bagi dividennya juga lumayan, valuasi jadi murah makanya dibilangin value. Kemudian ya ini stable expected long term earning growth potensial. Jadi nggak minus juga gitu. Kalau misalkan PE 5 gitu kan, atau saya ingat dulu waktu itu ada satu analis rekomen ke saya tele gitu kan. Saya bilang PE 2, tapi lo tahu nggak perusahaan dia default kan, nggak bayar utang kan dan lain-lain. Jadi ya tentu saja secara fundamental masih oke gitu, dalam artian dia nggak rugi, nggak bakal default dan lain-lain. Jadi paling nggak perusahaan masih stable lah secara pertumbuhan daripada laba bersihnya ya. Nah, kalau kita lihat ini yang paling menarik ya. Sebenarnya sejak 1995 sampai 2021 ini, P/E ratio dan S&P growth itu konsisten selalu berada di atas P/E ratio S&P value. Jadi di dunia ini memang sekarang timingnya lagi growth ya. Kalau kita lihat nih, kita potong pendek-pendek aja ya kalau teman-teman lihat nih, dari 95 itu kan naiknya banyak ya sampai tahun 2000 itu bubble.com. Kalau banyak di sini mungkin belum main saham lah ya. Saya jujur aja tamat kuliah 2001, udah liatin saham sih udah waktu kuliah, cuman ya belum main, saya belum ngalamin. Tapi bubble.com itu bisa dilihat pada saat itu daripada perusahaan growth tuh bisa sampai dengan 40-an kali ya. Sekarang sekitar 30 kali. Jadi lumayan mirip dengan sekarang gitu. Jadi memang ada potensi menurut saya untuk dia turun. Jadi kalau teman-teman lihat nih kan yang tahun 2000 tuh PI-nya turun dari 40 ke paling rendah itu tahun 2008 itu PI-nya jadi sekitar 10 ya, sama dengan value ya. Jadi
lumayan parah waktu itu. Tetapi apakah ini sekarang 2021 PI sekitar 30 akan turun? Kita melihat, saya sendiri pribadi melihat trennya masih ada ya, which is sampai tapering itu kan most likely ya, biasa kemarin Kaplan ada cerita katanya Oktober aja, tapi ada statement The Fed bilang kan most likely Februari 2023, jadi kita punya 1,5 tahun. Dan menurut saya kita masih punya inilah untuk growth, untuk naik. Ya memang sekarang di Amerika cenderung orang mulai pindah rotation dari tech, mulai pindah ke beberapa industrial ya. Kalau kita lihat kan Dow-nya agak lebih sedikit kuat daripada Nasdaq, walaupun Nasdaq nggak turun-turun banyak, tapi Dow-nya lebih sedikit kuat ya daripada Nasdaq. Jadi memang benar ada sedikit rotation, tapi apakah akan turun growth belum kelihatan ya, kecuali yang dilakukan oleh China itu berlanjut ke Amerika. Jadi kan kita tahu China lagi crackdown tech companies-nya ya. Jadi banyaklah dilarang-larang segala macam. Kalau ini kejadian di US mungkin bisa memicu Nasdaq turun ya. Jadi kita lihat selalu ada timingnya sebenarnya sih. Nah, ini kalau kita lihat dari tahun 95 ya. Nah, memang selalu ada risk in value and growth investing ya. Risk to value stock itu cheap, tapi kita tahu ada yang namanya value trap. Value trap itu apa sih? Value trap itu adalah orang-orang berpikir bahwa ini perusahaan udah nggak punya competitive advantage dan most likely kedepannya walaupun masih ada growth, bisnisnya akan pudar gitu. Jadi let's say kita bicara saham rokok misalkan sudah murah ya, dan udah mulai turun ya, laba bersih turun terus ya, kita nggak tahu apakah tahun ini most likely turun ya laba bersih, tapi apakah tahun-tahun ke depan kalau pemerintah nggak naikin cukai mungkin agak naik tipis ya, tapi kita tahu lah ya, orang yang ngerokok makin ada makin dikit ya. Milenial sekarang lebih banyak nge-vape ya daripada ngerokok. Jadi kita lihat bahwa ini bisa jadi value trap. Kemudian untuk growth stock itu ya itu saya bilang if growth doesn't meet expectation. Jadi contoh, let's say saya bilang tadi bank yang sekarang market cap-nya salah satu paling besar itu apakah dia bisa jadi nomor satu sekarang aja in term of downloader dia kalah jauh. Ada satu saham yang kita tahu lah, saham yang lagi main sekarang lumayan naik terus, itu downloadernya aja udah 6 juta masalah. Sebulan katanya bisa 1 jutaan. Saya ketemu CEO daripada parent company-nya. Udah tahu lah pokoknya, dia bilang sebulan bisa 1 juta ya downloader. Bayangkan untuk Arto aja sini cuma 400.000 ya daripada downloader sampai saat ini. Jadi in term of growth itu dia bisa eksekusi nggak gitu kan? Kalau nggak meet expectation ya most likely akan turun gitu. Jadi kita harus lihat juga apakah dia bisa sesuai dengan target ya.